Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Cipgal Podcast, di mana kita akan membahas program-program pemerintahan yang khususnya ada di Kecamatan Cibenying Kaler. Oke, tentunya pada kali ini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh Ketua LPM Kecamatan Cibenying Kaler. Nah, sebelum lebih lanjut, apa itu LPM? Saya akan menyapa dulu para Balai Cipgal semuanya. Halo Balai Cipgal, bagaimana keadaannya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu nih dengan Ketua LPM kita kali ini. Halo Bapak, Halo, sehat lagi. Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak boleh diperkenalkan dulu nih namanya siapa? Kan banyak Bare Cipgal nih yang belum tahu siapa nih gitu. Wah. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Deden Tandiana, menjabat Ketua LPM. Resminya sejak tahun 2017, tetapi sebenarnya sejak tahun 2007 saya sudah berkecimpung di LPM Kecamatan Cibenying Kaler. Jadi selama 2 periode dengan sekarang 3 periode, saya selalu berkecimpung di LPM Kecamatan Cibenying Kaler. Karena kebetulan beberapa kali saya menjadi caretaker ketua. Karena ketuanya tidak aktif, sehingga saya sejak tahun 2007 sampai 2017 menjadi caretaker ketua, kemudian tahun 2017 dikukuhkan menjadi ketua sampai sekarang. Wah, ternyata perjalanannya panjang juga ya Pak Ya, ya. sudah Dari 15 tahun 15 tahun. berkecimpung di LPM Kecamatan. Nah gini Pak, sebelumnya kan ada yang nggak tahu mungkin Pak ya, LPM itu apa sih Pak? Oke. LPM itu adalah lembaga pemberdayaan masyarakat. Dibentuk mungkin dulu kita pernah mengenal LKMD. Dari situlah berasal LPM yang pada tahun 2000 diresmikan menjadi LPM. Dan di Lembaran Negara nomor 45 tahun 2005 diumumkan di dalam Lembaran Negara. Dan LPM itu diresmikan di Kota Bandung. Kita perlu berbangga bahwa Kota Bandung adalah kota tempat didirikannya, diresmikannya LKMD menjadi LPM. Pada saat itu Pak Dada yang menjadi wali kota. Oh gitu Pak, jadi LPM itu dibentuknya di Bandung juga Pak ya? Ya, betul. Di Bandung, oh gitu. Nah gini Pak, kalau dari program LPM itu apa aja sih Pak? Jadi LPM itu adalah mitra dari birokrat di kecamatan. Salah satu tugas utama LPM adalah memberikan masukan-masukan, juga memberikan arahan-arahan kepada ASN yang ada di kecamatan ataupun kelurahan. Seperti contohnya musrenbang, itu adalah menjadi salah satu tugas utama dari LPM. Jadi LPM mengadakan musrembang di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat kota, dan di tingkat pusat. Itu tugas utama LPM adalah mitra dari pemerintah. Oh, jadi mengawal Pak ya masukan-masukan aspirasi di warga juga Ya, mungkin Pak ya, betul, menampung. betul. Gitu. Nah, kalau saat ini LPM sedang sibuk apa sih Pak? Jadi LPM itu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan serta memelihara apa-apa yang telah menjadi program pembangunan di wilayah masing-masing. Pada saat ini LPM sedang mengadakan BBGRM, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat seluruh Indonesia. Jadi BBGRM Pak ya, Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Ya, betul. Nah, jadi itu kegiatannya seperti apa sih Pak di Jadi BBGRM Bulan itu? Bakti Gotong Royong Masyarakat itu jangan selalu diartikan kerja bakti. Bulan Bakti Gotong Royong itu mencakup beberapa aspek. Ada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, kemudian juga beberapa lagi program. Jadi jangan diartikan sebagai kerja bakti. Gitu. Jadi ada beberapa aspek juga gitu Ya, Pak ya. betul.
Nah, dari penilaiannya juga ada aspek tadi seperti yang Bapak katakan ada aspek lingkungan, Pak ya, sosial budaya dan agama, Iya, betul. kemasyarakatan. Iya, Nah, betul. kalau dari bentuk kemasyarakatan itu seperti apa, Pak? Jadi bagaimana BBGRM itu salah satu adalah mengembalikan jiwa dari gotong royong yang merupakan salah satu falsafah bangsa Indonesia. Seperti kita telah ketahui bahwa gotong royong di masyarakat sekarang sudah mulai luntur. Betul, betul. Nah, salah satunya adalah dengan melalui BBGRM kita akan mencoba mengembalikan jiwa dari gotong royong itu sehingga gotong royong menjadi salah satu falsafah hidup bangsa Indonesia. Baik, ya Pak ya. Nah, melihat dari kesini kan Pak ya, gotong royong itu semakin berkurang, Semakin Pak, luntur ya. lah. Semakin luntur, apalagi kan sekarang anak-anak zaman sekarang Pak ya. Ya, betul. Beda. Nah, mungkin gimana nih khasiat atau ada pesan dari Bapak untuk warga masyarakat biar untuk memunculkan kembali nih Pak jiwa gotong royong itu Pak. Tentu masyarakat dan pemerintah di sini harus bekerja sama dan pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu bisa dipercaya untuk mengelola anggaran. Itu salah satu bentuk. Kita pernah punya yang namanya P2KB dan itu keberhasilannya sangat dirasakan sekali oleh masyarakat dibanding dengan PIPPK yang hanya diberikan program tetapi tidak diberikan anggarannya. Jadi masyarakat itu sekarang itu hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Jadi kami berharap masyarakat kembali menjadi subjek pembangunan agar masyarakat bisa merencanakan, melaksanakan, memelihara dan membuat laporannya. Itu intinya. Gitu Pak ya. Kok ternyata sebagai LPM Bapak cukup pencangkup semua aspirasi juga mungkin Ya, dari betul, masyarakat. betul. Karena masyarakat juga tentu harus dilibatkan dalam pembangunan ini bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan. Jadi agar masyarakat bergerak kembali Pak. Bergerak kembali dan tentu gotong royong akan timbul kembali. Sehingga ya itulah sifat bangsa Indonesia yang gotong royong akan menjadi roh dari pembangunan bangsa Indonesia. Betul. Nah ini Pak mencangkupin lagi LPM Pak ya. Jadi untuk kegiatan kemarin apa nih Pak yang sudah dilaksanakan gitu Pak? Jadi dalam rangka ulang tahun LPM setiap tahun itu mulai bulan Mei biasanya diadakan BBGRM selama 1 bulan. Cuma karena kemarin adanya pandemi COVID, maka baru mulai bulan Juli diadakannya lomba BBGRM se-Kota Bandung. Dan alhamdulillah di Kecamatan Cibenying Kaler kita sudah melaksanakan lomba BBGRM dan kita sudah mempunyai juara lomba BBGRM untuk tahun ini yaitu Kelurahan Sukaluyu, diikuti Kelurahan Cigadung, Kelurahan Ceurgelis, dan juara harapan adalah Kelurahan Neglasari. Di samping itu kami juga memberikan trofi kepada masing-masing juara dan ada 1 trofi piala bergilir. Gitu Pak ya, ternyata luar biasa nih Pak dalam membangun masyarakat. Cuman gini Pak, kalau dilihat sekarang Pak ya, apalagi kan kalau di daerah-daerah rumah Pak, nah untuk pengumuman gotong royong, nah kayak kita kerja bakti gitu Pak. Cuman masyarakat itu sangat kurang sekali kesadarannya gitu Pak. Nah sebagai Bapak LPM, bagaimana nih cara menggerakkan masyarakat agar ya lebih giat lagi gitu Pak membangun di wilayahnya masing-masing. Dengan kondisi sekarang tidak mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan, misalkan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena seperti telah kita ketahui, masyarakat sekarang itu adalah menjadi objek, bukan menjadi subjek. Jadi pemerintah harus merubah visi dan misinya agar masyarakat itu menjadi subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Jadi pasti dengan sendirinya kalau menjadi subjek pembangunan, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya.
Seperti kita ketahui bahwa beberapa proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah itu banyak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Masyarakat tidak tahu apa-apa. Sehingga tahu-tahu udah jadi aja. Jadi masyarakat tidak tahu ini proyek siapa, dananya berapa, dari mana. Tahu-tahu proyeknya udah jadi. Kemudian juga banyak yang salah sasaran, seperti pembagian yang sangat merata. Setiap RW misalkan 100 juta. Tetapi padahal kita tahu bahwa kebutuhan setiap RW tidak sama. Ada yang RW tidak butuh sama sekali, tapi ada RW yang membutuhkan dana yang lebih besar. Tapi dengan adanya pemerataan anggaran agak menyulitkan buat para ketua RW dan LPM gitu. Oke, seperti itu Pak ya. Nah gitu, gini lagi Pak, nah kan untuk membangun itu harus jadi subjek gitu Pak ya. Ya betul. Masyarakat itu selalu dilibatkan dalam, kan cuman sekarang dari segi mental juga sudah berbeda mungkin masyarakat. Ya betul. Apa sih sudah terlibat gitu Pak ya, mending istilah bahasanya muruhkeun cenah gitu Pak. Iya. Nah mungkin kalau tanggapan dari Bapak sebagai ketua LPM bagaimana Pak untuk? Jadi sekarang masyarakat itu sekarang sudah profit oriented. Jadi segala sesuatu sudah dinilai dengan uang. Jadi setiap kerja harus dibayar. Betul. Tetapi kita punya trik-trik tertentu yang bisa masyarakat berpartisipasi. Seperti kita tidak akan meminta uang kepada masyarakat, tetapi meminta partisipasi. Baik itu berupa makanan, berupa tenaga, berupa pemikiran. Sebagai salah satu contoh, kadang-kadang dalam laporan itu tidak dihitung berapa partisipasi masyarakat. Padahal sebenarnya partisipasi masyarakat itu cukup besar. Seperti kita, kalau kita ada pendekatan secara langsung kepada masyarakat, misalkan kita akan membangun jalan, tapi dananya cuma ada sekian. Kalau dihitung kekurangan dananya ada sekian, termasuk ongkos kerja. Nah, kalau dikerjakan oleh masyarakat, tentu kita bisa meminta kepada masyarakat, misalkan ongkos kerjanya dikurangi, sehingga panjang jalan yang dikerjakan akan bertambah. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk mengajak masyarakat, asal diberi kepercayaan. Itu mungkin intinya. Oh, jadi intinya lebih berikan kepercayaan ya, kepada betul. masyarakat. Jadi biar masyarakat setempat yang tahu bagaimana situasi di lingkungannya masing-masing, ya, apa yang lebih baik gitu. Nah gitu mungkin. Nah Bapak sebelum penutupan nih Pak, closing, ada pesan-pesan lagi nggak Pak untuk masyarakat nih Pak? Kepada masyarakat di Kecamatan Ciberingkaler, marilah kita bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan wilayah kita agar wilayah kita menjadi wilayah yang lebih baik, nyaman untuk ditinggali, juga aman dan lain sebagainya. Dan tentu itu perlu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bisa di bidang apa saja, tidak selamanya harus berupa materi, tapi keikutsertaan dalam rembuk warga yang akan diadakan setiap tahun, setiap akhir tahun, tentu menjadi masukan yang amat diperlukan dalam menentukan rencana pembangunan di wilayah kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bapak atas pesannya. Jadi mungkin untuk Baraya Cipgal semuanya, yuk kita bangun lagi jiwa gotong royong kita di masyarakat masing-masing nih, karena siapa lagi yang akan memajukan daerah sendiri kalau bukan masyarakatnya. Nah, jadi biar tidak jadi masyarakat yang individu, tapi gotong royong adalah tadi rohnya. Ini Pak ya, rohnya Indonesia itu gotong royong dari sejak dulu. Oke, Barek Cipgal, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua LPM pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua LPM pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan menimbulkan jiwa gotong royong masyarakat. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.